Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, saya pernah membaca bahwa dalam catatan sejarah pada abad ke-10 itu digambarkan dengan jelas keberadaan ribuan pedagang muslim di kota Kantun. Itu yang minimal dikutip oleh Saufaget ya. Digambarkan kisah hancurnya masyarakat dagang muslim di Kantun pada 879 Masehi akibat pemberontakan Wang Chao. Ini menyebabkan kontak-kontak dagang antara Cina dan dunia Islam dilakukan lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Sayangnya ini Wycliffe dalam sejarah Indonesia modern 1200 hingga 1800, kehadiran muslim dari luar kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri. Tidak pula bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar. Nah, seterusnya sekalian, mari bersama Kang Jinggo kita belajar tentang Islam masuk Nusantara. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulur, fakta sejarah terkait bentuk dianutnya agama Islam oleh penduduk pribumi Nusantara terlihat pada bukti faktual pada dasawarsa abad ke-13, sewaktu Marco Polo kembali ke Italia lewat laut dan sempat singgah di negara Perlak. Saat itu Marco Polo mencatat bahwa penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat sebagai pemukim. Ada kaum muslim Cina, kaum muslim Persia Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh dan kanibal. Bahkan 2 pelabuhan dagang di dekatnya, yaitu Basma dan Samara, menurut Marco Polo bukanlah kota Islam. Sementara pada perempat abad ke-14 terjadi perpindahan penduduk muslim Cina ke Kantun, yang Kancau ke selatan. Mereka menghuni pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dalam 7 kali muhibah Cheng Ho ke selatan, tercatat bahwa Islam belum dianut penduduk pribumi secara luas. Pada kunjungan muhibah pertama Cheng Ho terjadi pada tahun 1405 Masehi. Cheng Ho mendapati keberadaan komunitas Cina Muslim di Tuban, Gresik, dan Surabaya, masing-masing sejumlah 1000 keluarga. Mengutip tulisan Haji Mahuan yang mengikuti muhibah ke-7 Cheng Ho pada tahun 1433 Masehi, pada masa itu terdapat 3 golongan penduduk di sepanjang pantai utara Jawa. Orang-orang muslim Tionghoa, orang-orang muslim dari barat Persia dan Arab, dan warga pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh dan hidup sangat kotor. Meskipun belum luas dianut penduduk, sejumlah bukti arkeologi menunjukkan bahwa keberadaan orang keluarga raja dan pejabat Majapahit pada puncak kebesarannya pada pertengahan abad ke-14 Masehi diketahui telah menganut Islam, sebagaimana terbukti pada situs nisan Islam Troloyo yang menunjuk adanya komunitas muslim pada masa kejayaan Majapahit. Hal ini dikuatkan dengan berita keberadaan Masjid Agung atau Masjid Agung di selatan lapangan Bubat, sebagaimana tercatat dalam kitab Kidung Sunda. Charles Damais juga pernah menulis batu-batu nisan Troloyo yang menggunakan angka tahun Saka dan angka-angka Jawa kuno
bukan tahun Hijriah, dan angka-angka Arab menunjukkan bukti bahwa yang dikubur di makam-makam tersebut adalah Muslim Jawa, bukan Muslim non-Jawa. Sedulurku, boleh panjenengan sambil ngopi, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, untuk subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Selain itu, saya harapkan juga video ini bila panjenengan rasa bermanfaat untuk dibagikan, silahkan dibagikan kepada sanak famili melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Kita lanjutkan, sedulurku. Dalam historiografi Jawa disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Arya Lembusuro diperistri oleh Raja Majapahit Brawijaya III. Raja Surabaya yang bernama Arya Lembusuro ini adalah seorang penguasa beragama Islam. Putri Arya Lembusuro yang lain dikisahkan menikah dengan tokoh Aryo Tejo, penguasa beragama Islam dari Tuban. Menilik namanya saja Lembu, dipastikan bahwa penguasa Muslim Surabaya itu keluarga Raja Majapahit. Selain Arya Lembusuro, yaitu Ki Ageng Bugul, penguasa wilayah Bugul di selatan Surabaya. Selain itu, ada pula seorang Muslim berkedudukan sebagai Laksamana Laut Majapahit yang bernama Pangeran Reksa Samudra, serta seorang pejabat yang berkuasa di wilayah perbatasan barat Laut Surabaya bernama Ki Bangkuning. Sementara dalam berbagai sumber historiografi, Raja Brawijaya V yang bernama Sri Kertawijaya dikisahkan menikahi seorang muslimah asal Campa bernama Ndorowati yang datang ke Majapahit membawa pusaka berupa pedati bernama Kiai Jebat Betri dan gong pusaka bernama Mahesa Lawung. Maka muslimah Campa bernama Ndorowati ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di Trowulan di area situs Majapahit. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya pedagang-pedagang Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam. Agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, para tokoh yang dikisahkan memiliki berbagai karomah adikodrati. Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Sekalipun data sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur, yang pasti peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh keramat beragama Islam yang menggantikan kedudukan tokoh-tokoh penting bukan Muslim yang berpengaruh pada masa akhir Majapahit. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan melalui Tengkarnesia ini. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, besok kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana Fatimah binti Maimun yang makamnya kita temukan di Loran, ya. Terus juga nanti ada banyak tentang bagaimana Joyoboyo dan gurunya yang belum kita kupas sebagai bukti bahwasanya Muslim telah ada sejak pada masa sebelum Wali Songo. Sedulurku yang berbahagia, terima ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.